Iya, jadi ibu rumah tangga gitu karena kami sudah apa ini pensiun jadi di rumah saja ya paling-paling itu ada ini pelayanan kami sebagai pengurus gereja sebagai diaken Pak ditempatkan di kelompok yaitu Pepantan Sumberjo itu masih induknya itu GKJW Suwaru. Ya, Jadi kami oke. adalah anggota Oke, GKJW. Bu Eva. Nah, Bu Eva, nggak banyak waktunya. iya, Jadi tolong diceritakan bagaimana iya, Ibu Eva bentar. bisa mengalami Kristus sehingga betul-betul semangat. Kapan itu? Saya tahu Nah, bahwa Pak Pak Trisulo dulu kan Kristen juga, tapi dia main-main ya, kuasa gelap dan segala macam kan. nah, Saya tahu itu. Jadi bagaimana iya Pak. Bu Eva mengalami eh, jangan main itu sehingga Bu Eva Hmm. bisa mengalami Saya Kristus. Silakan. ini baik Pak. Nah, saya ini sebetulnya bukan juga dari seberang, juga bukan dari itu Kristen asli, karena saya ini sekolahnya di Suwaru ya, di SMP Suwaru itu. Jadi karena kami ber apa namanya berkomunikasi dengan orang-orang Kristen ya saya secara otomatis ya Pak, saya mengikuti jadi sebagai orang Kristen. Ya. Dan kemudian keluarga ayah saya semuanya itu sekolahnya di sana. Nah, itu. Jadi akhirnya ya sudah enggak ada permasalahan. Semuanya itu mendukung bahwa bahkan adik adik orang tua saya itu sebagai komandan Kodim di Kediri itu bisa ceramah ya memberi ceramah kepada orang-orang yang kita setiap hari Jumat itu kan ada ceramah, dia malah justru ceramahnya pakai Alkitab. Nah itu sampai sekarang Alkitabnya itu diberikan kepada saya oleh Ya. adik-adik orang tua saya Sebentar, itu. Bu, sebentar. Ibu kan dari Kristen. Saya tahu Pak Tri Ya, juga dari Kristen, tapi Kristen yang sorry to say ya, mungkin rutinitas, belum mengerti secara bersemangat, belum belum tergerak untuk bercerita mengenai siapa Tuhan, belum belum bersemangat untuk memuridkan atau ya menginjilin lah. Nah, bagaimana Ibu kan tahu itu Pak Trisulo main-main kuasa gelap, main susuk, main apa. Nah, bagaimana? Apa yang terjadi? Ibu Ibu Eva, apakah membiarkan Pak Pak Trisulo berkecimpung dalam kuasa itu atau gimana? Gini Pak, waktu Pak Tri berkecimpung ke sana, saya belum kenal sama Pak Tri itu Pak. Oh, belum kenal, oke, Iya, oke, oke, jadi saya sebelum sebelum kenal sama Pak Tri itu saya sudah kenal dengan Tuhan. oke, oke. Saya Mm-mm. tolong ceritakan Bu, nggak usah panjang-panjang. Iya. Kapan Ibu betul-betul on fire dengan Mm. Tuhan tuh betul-betul rindu dan kepingin kan sudah tahu ibu itu sudah ditebus dengan darah Kristus. Nah, pasti ibu akan tergerak untuk bercerita entah kepada saudaranya, mungkin kepada tukang jual yang orang jual di pasar atau siapalah. Pernah nggak ibu cerita mengenai Ya, baik Pak. Jadi saya itu di kalau di sana itu kan ada angkat sidi ya Pak. Angkat sidi kami tahun 72, 1972. Kemudian kami masih apa istilahnya itu ikut ikut ya Pak, ikut sama om saya yang di ini Komandan Kodim ini. Di situ saya ini ke gereja. Di gereja itu ditawari sama saudara-saudara kita yang seiman. Mbak mau jadi guru sekolah minggu. Gitu Pak. Oke, Nah, oke. tuh. Nah, di situ saya oke, saya bilang gitu. Saya berusaha untuk belajar, belajar lagi. Kemudian tahun 1976 itu saya ditawari untuk mengajar agama Kristen itu di SMP 1 Malang. Nah Oke. itu. Jadi Saya belajar oke. Ibu Eva punya pendidikan
sekolah guru ya, SPG ke atau Ya, apa? Pak. Punya apa? Saya SPG tahun 74 lulus, kemudian kami meneruskan ke IKIP jurusan pendidikan juga, itu tahun 76 selesai. Di mana? Di Nah, Malang. itu Di Malang ya. di Malang, Pak. Oke. Di IKIP Malang, zaman dulu IKIP Oke. ya, Pak. Oke, Sekarang ceritakan. UEM. Begini, Bu. Nah, Saya enggak mau cerita yang aneh-aneh ya. Saya mau cerita ya, bagaimana Ibu tergerak untuk memberitakan siapa Yesus supaya mereka juga diselamatkan, Bu. Ada banyak ya, orang yang nggak sadar mereka berbaris ke arah yang salah. Jadi betul. semua harus benar-benar harus ada di dunia ini hanya ada dua pasukan. Satu pasukan Kristus dan satu antikristus. Itu saja. Jadi yang Ya, antikristus ini yang 250 juta ini yang perlu hmm, kita menangkan. Nah, apa yang terjadi? Ibu pernah ya. pernah Yang bicara apa? terjadi nih. Kemudian saya setelah itu lulus, kemudian kau menikah dengan Pak Tri, atau baru saya ketemu di sana. Itu Pak Tri sebagai pemimpin muda-mudi, kemudian kami juga termasuk ikut muda-mudi dijadikan suatu tempat. Nah, itu saya cuma kenal-kenal gitu aja. Kemudian kami nikah, sudah nikah, terus semua adik-adik saya itu mengikuti dengan saya. Itu pun dia mau pergi ke gereja, mengantar saya ke gereja. Nah, bahkan ada salah satu adik saya yang ikut dan sudah dibaptis oleh kami, sudah dengan itu, Pak. Nah, itu sudah dibaptis dan juga. Namun sayangnya karena dia itu kawin dengan orang seberang, ya akhirnya mengikuti suaminya. Itu yang saya sesalkan. Nah, Ya, tapi kami terus bentar, mengikuti, Pak. bentar. Kenapa Ya, dia mengikuti? Karena iman dia belum betul-betul tertancap. Jadi dia ikut Kristen hanya rutinitas, ya. hanya agama keturunan, hanya karena lingkungan jadi Kristen. Tapi belum tahu siapa kebenaran itu siapa. Nah, ibu kan lama-lama kan mengerti siapa kebenaran. Pasti ibu tergerak untuk memberitakan kebenaran. Nah, ceritakan. Pernah menceritakan kepada siapa? Ya, kebenaran kami ya sering memberitahu kepada, ya karena kami berkecimpung dengan anak-anak ya Pak, ditanya sama di sekolah itu gimana Ibu kok bisa jadi kami mengikuti training-training untuk pelajaran agama Pak di sekolah itu karena sering mengadakan training, siapa yang mengikuti ini mengikuti, kami tergerak di sana, akhirnya saya penuh mengajar agama itu di sekolah kami itu. Ya, Bu, Kami saya nggak, bukan saya nggak apa ya. Coba ceritakan Ibu pernah mengajarkan siapa Yesus itu, cerita mengenai Yesus kepada orang yang belum kenal. Bukan ke sekolah minggu, orang sekolah minggu kan oh sudah itu kenal. Itu orang sudah ya kenal. Orang di sekolah Kristen ya sudah kenal. Maksudnya yang belum kenal, ceritakan. Ya, itu itu aja. adik saya itu Pak, jadi Oke. adik saya itu, jadi karena dia kawin dengan tuh setiap dia juga rajin membaca firman, kalau malam juga bersama-sama baca firman kan gitu. Tapi karena dia itu ya itu tadi yang dikatakan Bapak, imannya masih belum kuat karena kawin dengan orang terus terang Islam, ya dia kembali lagi. Terus yang kedua juga adik saya, dia sudah saya sekolahkan di SMA Kristen, dia juga gitu. Terus akhirnya dia juga pulang kembali ikut juga pada orang yang Islam lagi. Tapi di tempat kami, Pak, di dalam keluarga kami sendiri, orang tua kami tidak ada yang fanatik, tapi bagi yang lain-lain memang juga fanatik. Nah, menjadi pergumulan kami di dalam keluarga kami ini, nah, masih karena orang-orangnya itu agak ya seperti jauh gitu dari keluarga-keluarga kami di kami. Terus anak-anak saya ya sudah, memang kalau anak saya didik dengan seperti saya. Terus kemudian itu juga ditanya, "Loh Bu, Ibu kok bisa pindah agama?" Loh, saya tidak pernah pindah agama. Yang saya ikuti ya sejak dulu ini, saya bilang kayak gitu. Jadi itu. Terus kemudian setelah kami naik, saya ada tetangga kami, Pak, yang itu, yang belum kenal dengan kami.
Namun dengan kami itu ya ada saudara-saudara kami tetangga ya ini dia itu sakit, Pak. Nah, itu sakit saya jenguk kan sakit. Mau saya doakan dengan secara saya. Nah, itu mau katanya kan begitu. Itu pertama. Nah itu dia dah setiap 2 minggu sekali kami datang dan itu kadang saya nyanyi yang saya tuh kemudian Pak Bapak yang tapi kami nggak sendiri Pak ya dengan Bapak. Terus yang kedua ada saudara kami dia itu udah pengikut Kristus Pak tapi istrinya belum. Nah itu kami setiap minggu setelah gereja saya datangi di nah Bapak tadi sudah ke gereja belum Bu? Nah, itu sudah itu yuk mari baca firman itu terus ini Ibu mau ikut istrinya saya bilang gitu boleh Ibu percaya enggak mengganggu Ibu enggak kata ikut Pak nah, setiap hari Minggu mungkin ada sekitar 2 tahun nah, itu saya lakukan itu terus kemudian tahu-tahu anaknya itu datang anaknya Bapak ini datang terus sudah itu dibilang gitu sudah ibu nggak usah ke sini lagi karena nanti merepotkan ibu. Itu anaknya bilang seperti itu. Itu kami cuma juga ya, nggak apa-apa mas saya bilang gitu karena ini kami hanya cuma berdoa aja dan untuk apa sharing-sharing dan memuji malakan nama Tuhan. Terus ibu bapaknya itu pesan, Bu, tolong nanti kalau saya mati katanya itu saya juga dirawat di apa diramut ya seperti orang Kristen. Tapi kebetulan memang benar Pak ini kita sudah berusaha Bapak itu baru-baru ini meninggal. Nah, kita juga berusaha dengan saudara-saudara kita seiman. Nah itu. Tapi anaknya ini tidak mau harus saya rawat dengan agama saya. Nah itu jadi itu saya selesai itu saja itu dari itu. Dan Oke. ini masih tuh. Ya, jadi Ibu Eva belum pernah ya berinteraksi dengan orang yang belum kenal. Terus Ibu cerita mengenai Ibu Eva mengalami Kristus. Sehingga Iya, Pak. dia kepingin kenal siapa sih Kristus itu. Nah, itu yang kepingin saya dengar dari Ibu Eva. Pernah nggak? Ya pernah Pak, tapi Ya. teman-teman guru di situ. Terus akhirnya sudah saya ceritakan dengan bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat kami yang benar. Tapi orang itu masih tidak percaya. Kalau di Al-Quran saya bilang itu Isa Al-Masih. Nah, di sana juga dituliskan bahwa Isa Al-Masih adalah anak Maria, itulah yang mempunyai jalan yang lurus. Itu Ah, intinya saya itu lagi Pak. Tapi orang itu oke, oke. sudah itu langsung menyisih aja gitu. Ya, ya, Nah, ya. itu. Oke, oke. Rupanya Bu Eva belum ada tekniknya ya. Ya Bagaimana cara belum Pak ini itu. perlu ikut yang teknik apa penginjilan ramah lingkungan. Iya ya. Jadi ini penting. Jadi rupanya Ibu Eva belum pernah bercerita sampai tuntas, sampai dia dimuridkan, sampai Belum dia Pak. belum ya. Oke, Belum, oke, belum. oke, sudah, nggak apa-apa. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya, boleh buka mikrofon dan bertanya kepada narasumber. Kalau nggak ada, saya akan bertanya. Bu Eva, selama mengikuti Tuhan Yesus, orang bilang ikut Tuhan Yesus enak. Omong kosong, Bu. Ikut Tuhan Yesus nggak ada masalah, omong kosong. Pasti banyak masalah, kan? Nah, waktu Bu Eva atau Pak Tri mengalami masalah, pernah nggak? Apa yang terjadi waktu masalah itu datang? Masalah A belum selesai, datang masalah B. Masalah B belum selesai, datang lagi masalah C. Ditipu orang pula. Pernah nggak mengalami hal seperti itu, Bu? Pernah Pak Oke, ya. silakan. Kami karena sebagai orang percaya pada Kristus langsung aja kalau punya masalah ini terus terang aja saya larinya ke Kristus Pak. Ya, Itu. oke. Pasti seperti Bu Eva, Pak Tri, kalau ada masalah kan pasti berpikir, Tuhan, kenapa saya kan anakmu? Kenapa Hmm. masalah ini bertubi-tubi? Orang yang nggak kenal Tuhan kelihatannya tambah makmur, tambah sehat.
Ya, orang nggak kenal Tuhan loh. Kok saya anak Tuhan kok problem banyak. Yang ini, yang itu belum selesai. Ada lagi. Pernah Kak? Pernah sepertinya kecewa sama Tuhan. Sepertinya Tuhan nggak adil. Orang nggak kenal Tuhan kok makmur loh. Tambah sugih. Kita kok banyak masalah. Nah, pernah nggak berpikir seperti itu? Kalau hati kecil saya tidak, Pak. Nggak pernah. Kami langsung ini karena kami ya boleh dikatakan percaya pada Kristus, kita itu punya Kristus, Kristus ini yang akan merawat dan menekan dan semuanya itu punya Kristus, ya kita harus percaya pada Kristus. Cuman kami bilang terima kasih Tuhan Yesus supaya kami kuatkan untuk menghadapi segala sesuatu ini. Mantap. Oke. Oke, Ibu. Nggak ada lagi teman-teman yang mau bertanya. Waktunya hampir habis. Saya mau Pak, saya akhiri. tanya. Silakan. Kalau nggak ada bertanya, ini waktunya nggak lama loh. Oke, Pak, saya silakan. tanya Bu Tanya. Inggit. Boleh, Bu Inggit. Monggo. Bu, Bu Eva. Bu Eva, saya juga orang Suwaru, Bu. Saya Boleh. orang tua saya di Suwaru, rumahnya kemarin Mei saya ke situ. Memang kok desa Suwaru ini desa Kristen. Jadi kita untuk penginjilan di gereja Kristen itu agak kesulitan karena mereka mempunyai pedoman sendiri, sistem sendiri. Jadi waktu saya di Suwaru 3 tahun, Bu, saya di Suwaru 3 tahun sendirian tanpa anak-anak karena saya punya budidaya lele sangkuriang. Saya sendirian dari Jakarta. Terus di situ saya menginjilnya itu di desa-desa sebelah. Karena desa-desa sebelah kan Islam semua ya, Bu ya. Ya, betul. Iya. Di situ yang saya itu hanya mereka-mereka yang saya kenal aja, yang tidak kenal saya tidak berani menginjil karena sistemnya di situ itu keras gitu loh, modelnya itu keras gitu ya Bu ya, fanatik sekali gitu loh. Nah di situ saya salut sama Ibu, memang di desa Suwaru itu kemungkinan untuk di desanya sendiri penginjilan itu sulit sekali, tetapi memang harus ke desa seberang-seberang. Terima kasih Bu, saya sampaikan di situ. Saya di Baraan Bu, saya di Baraan, keluarga Mateus di depan pasar. Iya, depan pasar Salak. Kemarin saya ke sana, nanti Agustus ini saya ke sana lagi lihat rumah. Terima kasih Bu. Dengan Pak Suryo Mateus. Iya, Pak Suryo itu adik saya, adik sepupu. Oh, iya. Nanti saya kenal baik itu Pak, Bu. Ya. Saya sekarang tinggalnya di Wonokerto saya, Bu. Oh, di Wonokerto. Nah, itu tempatnya tetangga Ibu untuk penginjilan, memang benar di Wonokerto. Pada Islam semua di situ. Mantap. Ini perlunya training. Ya, boleh dikatakan satu desa itu cuma 2 orang, satu Katolik, saya satu, kan gitu. Iya. Iya, Bu. Makanya di desa Suwaru itu GKJW, GPDI, dan ada gereja Katolik di itu Pagelaran. Pagelaran, ya, betul. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Bu Inggit waktu itu sebelum pramugari ya di sana? Enggak, Pak. Setelah itu divorce, saya itu setelah puasa 40 hari saya pergi ke desa Suwaru selama 3 tahun budidaya lele sangkuriang, tapi anak-anak di Jakarta untuk yang pramugari sama pilot itu. Oke, alright. Ada yang mau bertanya lagi? Saya masih buka. Yang mau bertanya silakan. Saya masih buka ruang pertanyaan. Kalau nggak ada kah? Pak Gibson, ada yang mau bertanya? Halo? Nggak ada. Oke. Bu, setelah anak-anak Ibu semua orang percaya kan? Iya, Pak. Ya, orang percaya semua, puji Tuhan ya. Pastinya ada nggak keinginan yang menggebu-gebu dari dalam hati Ibu Eva? Saya sudah ditebus loh. Berarti saya orang luar biasa loh. Banyak orang ditebus tapi nggak mau ditebus gitu. Dia mau dengan usaha sendiri. Pada usaha sendiri adalah sia-sia kan? Firman Tuhan bicara. Usaha kita adalah seperti kain kotor.
kita hanya bisa menerima anugerah. Kita kan ditebus. Harusnya Ibu pernah nggak ada kepinginan, saya mau memberitakan ini loh kepada orang supaya dia juga kenal, supaya dia juga menerima keselamatan. Ada nggak pikiran seperti itu, Bu? Atau biarin aja lah, urusan dia lah, urusan dia. Yang penting saya sudah selamat. Urusan dia mau selamat nggak selamat, urusan dia. Apa seperti itu pikirannya? Ya ada Pak, dikit, tetapi lihat situasinya itu seperti kalau di Wonokerto itu mungkin Ibu sudah tahu juga yang Ibu Bapak Inggit ya. Di situ Iya. agak sulit Pak. Jadi malah dia itu kadang-kadang ya, saya juga kan ngajak dia pergi ke masjid, ke ini, ke itu kan gitu. Tapi saya bilang ada kesibukan, saya ada kebaktian ya terus terang. Cuman saya inginnya kalau dalam pertemuan itu ya marilah kita awali dengan doa, kita tutup dengan doa, dan itu seperti kita mengikuti senam, jadi kita awali dengan doa, kita mau selesai juga kita doakan. Pokoknya setiap apa yang kita kerjakan dengan tetangga atau kumpulan-kumpulan di situ mulai dan ditutup dengan doa. Itu Pak, Oh ya, baru dari oke. sana. Oke, rupanya teman-teman nggak ada yang berkeinginan untuk bertanya. Oke, saya tutup aja ya. Nah, terima kasih kesaksiannya Ibu Eva. Ya, saya saat tantangan, itu kan tantangan. Ya, saat tantangan Iya. mulai datang, masalah itu mesti muncul. Jadi kita harus datang pada siapa? Hanya kepada Tuhan. Karena pada saat yang demikian, Dia akan datang menolong kita. Karena firman Tuhan, Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Dia Amin. akan bertindak. Allah Amin. punya banyak cara untuk menolong setiap kita. Alami mujizat dari Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Pasti dong kita nggak mau masuk surga sendirian. Kita harus ajak teman-teman atau kelompok orang yang belum mengenal. Karena hanya 30 juta ya secara kasar yang percaya Kristus. Yang 250 juta kemana dia? Apa hidupnya sia-sia? Sekedar bini aja, terus kita diam-diam aja, kita akan ditanya loh pada hari penghakiman kita loh. Mana buahmu? Jangan-jangan Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu muncul. Catat aja, nanti dibaca. Matius 7 21 23 sampai 23 itu muncul. Saya tidak kenal engkau. Loh, saya kan sudah sekolah minggu, saya kan ini, saya kan itu. Jangan-jangan karena Tuhan tidak suruh kita bertumbuh. Tuhan suruh kita berbuah. Karena apa? Tuhan sudah bicara kan, kapak sudah tersedia di akar pohon. Kalau tidak berbuah, ditebang, dibakar. Jangan sampai kita senasib. Kita nggak dikenal Tuhan. Loh, saya pemimpin kompak siang loh. Tapi Tuhan nggak kenal loh. Apa? Buahmu apa? Nggak ada, kau cuman ngoceh-ngoceh. Bisa misalnya seperti itu. Ya jangan sampai gitu loh. Matius 7, 21, 23 datang kepada kita. Amin. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, silakan Pak Karel. Halo. Ya, terima kasih. Saya mohon maaf ya. Ini kadang-kadang sinyalnya hilang-hilang ya. Bentar ya. Saya cobain. Saya bukan tahu. Ya, coba.